Undang-Undang Adat nan Ampe. Undang-Undang Adat nan Ampe, undang-undang atau ketentuan adat yang mengatur tentang eksistensi luhak dan nagari serta prinsip hidup yang harus dipedomi dalam hidup bermasyarakat sehingga tercipta keamanan dan ketertiban. Disebut dengan Undang-Undang nan Ampe karena adat ini terdiri dari 4 macam, yaitu: yang pertama, Undang-Undang Luhak nan Rantau. Luhak adalah satu bagian dari wilayah alam Minangkabau yang merupakan daerah asal Minangkabau. Luhak ini terbagi atas 3 bagian, dan oleh sebab itu disebut Luhak nan Tigo, yaitu Luhak Tanah Data, Luhak nan Tuo, Luhak Agam, Luhak nan Tangah, atau Luhak nan Tangah, Luhak 50 Koto, Luhak nan Bungsu. Undang-undang Luhak ini mengatakan Luhak Bapangulu, Rantau, Barajo, artinya kehidupan masyarakat dalam Luhak nan Tigo dipimpin oleh pengulu sebagai kepala adat dan lembaganya disebut Nenek Mama. Sedangkan kehidupan bermasyarakat di daerah rantau dan pesisir dipimpin oleh Rajo. Pengulu sebagai pemimpin di Luhak nan Tigo dipanggil dengan sebutan Datua. Sedangkan pemimpin di daerah rantau dan pesisir biasa dipanggil dengan sebutan Rajo atau orang kayo. Tetapi ada juga sebagian yang dipanggil dengan Datua. Undang-Undang Nagari adalah yang kedua. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat di Minangkabau. Sementara Undang-Undang Nagari yaitu ketentuan adat yang mengatur tentang syarat nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Minangkabau. Undang-Undang Nagari menyatakan urang gadih bakarek kuku dikarek pisau sirawi. Parawi batuang tuannya batuang tuo ambiak kalantai. Nagari bampek suku dalam suku babuah parwi. Kampung dagiah batuo, rumah dagiah batu ganai. Artinya setiap nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Minangkabau minimal harus terdiri dari 4 suku. Setiap suku dipimpin oleh seorang kapalo suku. Setiap suku terdiri dari beberapa buah parwi. Keturunan menurut garis ibu yang dipimpin oleh seorang ketua adat yang disebut pengulu. Hari-hari dipanggil dengan Datua. Parwi sebagai kesatuan orang yang keturunan darah menurut garis ibu mendiami beberapa buah kampung. Selanjutnya, setiap kampung terdiri atas beberapa buah rumah dan setiap rumah dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut tungganai rumah. Selanjutnya, sudah merupakan ketentuan adat di Minangkabau setiap nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat baru syah diakui sebagai nagari kalau sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nagari tersebut yang berbunyi: Basasok Bajarami Bapadam Bapakuburan Balabuah Batapian Bakorong Bakampung Basawah Baladang Barumah Batanggo Babalai Basbab Musaji. Basasok Bajarami artinya mempunyai tempat yang mula-mula didiami oleh kelompok keluarga atau kaum di suatu daerah yang disebut taratak. Tujuannya agar anggota keluarga tersebut mengenal diri pribadi sebagai penduduk asli dan harus mencintai tumpah darahnya. Bapandam Bapa kuburan artinya kelompok tersebut mempunyai tempat berkubur jika ajal setelah tiba. Setiap kaum di Minangkabau harus mempunyai pandam, yaitu lokasi tempat berkubur bagi anggota kaum, sedangkan kuburan adalah tanah atau tempat untuk menanam mayat. Balabuh Batapian. Balabuh artinya mempunyai jalan sebagai sarana perhubungan antara kampung dengan kampung, antara satu nagari dengan nagari lain. Batapian artinya mempunyai tempat khusus untuk mandi bagi laki-laki dan perempuan yang terpisah antara satu dengan yang lain dan sangat dilarang bercampur baur antara tempat mandi laki-laki dan tempat mandi perempuan. Bakorong Bakampung artinya ialah tempat mengelompokkan suatu kaum dengan kaum lain. Masing-masing kaum berbeda keturunan dan berbeda pula pemimpinannya. Tujuan pengelompokan kaum ini adalah agar masing-masing kaum saling menghormati, saling tolong-menolong, saling hargai-menghargai satu sama lain, serta mengenal tingkah laku yang sumbang dan salah dalam pergaulan di antara mereka. Hal ini disebut dalam ketentuan adat. Guno korong tampik mahinggo sumbang josala. Guno kampuang tampik membate dago jodagi.
Sumbang jo salah ialah tingkah laku yang berjurus kepada pelanggaran norma-norma susila dan tindak pidana. Sedangkan dago dagi jo ialah tingkah laku yang sejurus kepada menentang lembaga masyarakat yang syah seperti lembaga adat dan lembaga pemerintahan serta membuat kekacauan dan tidak pidana. Basawah baladang, sawah dan ladang merupakan sumber perekonomian masyarakat guna kelanjutan kehidupan manusia. Karena Minangkabau merupakan daerah agraris, maka setiap warga masyarakat harus mempunyai sumber perekonomian untuk menjamin kelangsungan hidup mereka, yaitu berupa sawah dan ladang. Nenek moyang orang Minangkabau sejak dahulu kala telah menggariskan pola hidup agraris seperti ketentuan adat yang berbunyi. Sepakat niniak moyang nan balimo Datuk Seri Maharajo Datuk Papatih nan Sabatang Datuk Ketumangguan juga cati bilang pandai ambuek sawah gadang setambang baniah makan orang 3 luak dek pandai niniak barakiah sampai kini baik tujuh. Ketentuan adat tersebut mengandung pengertian bahwa nenek moyang orang Minangkabau sejak dahulu kala telah sepakat bahwa sumber ekonomi yang utama adalah sektor pertanian. Dilambangkan oleh kata kias sawah gadang satampang baniah yang dihimpun dalam kaedah adat yang berbunyi batanam nan bapupuk bamaliharo nan banyawa. Artinya sektor pertanian dan peternakan berumah batanggo. Maksudnya setiap anggota keluarga dalam suatu nagari harus mempunyai tempat kediaman untuk tempat pelindung dan berlangsung keturunan yang disebut rumah gadang. Rumah dilengkapi dengan jenjang tangga, tempat anggota keluarga menaikinya untuk masuk ke dalam rumah dan menuruninya untuk keluar dari rumah tersebut. Banjanjang naik batanggo turun istilahnya. Besar dan kecilnya rumah gadang tersebut tergantung kepada jumlah anggota keluarga yang ada dalam kaum tersebut. Ada rumah gadang yang jumlah ruangannya 35 ruang, 17 ruang, 15 ruang, 9 ruang, 7 ruang, 5 ruang, dan 3 ruang. Sebuah rumah gadang atau beberapa kelompok rumah gadang dipimpin oleh seorang pemimpin dari kaum yang mempunyai gelar sako, yang diwarisi secara turun-temurun sejak dahulu kala. Babalai Bamusaji artinya setiap nagari di Minangkabau harus mempunyai balai, yaitu tempat di mana dilangsungkannya sidang pertemuan bagi pemangku adat yang ada dalam negari tersebut. Balai ini disebut balairung. Di samping balairung ada tempat lain untuk melangsungkan pertemuan bagi pemangku adat, yaitu masjid. Karena orang Minangkabau beragama Islam, maka setiap nagari harus mempunyai masjid, tempat menyelenggarakan ibadah umat Islam yang ada dalam nagari tersebut. Bagian yang ketiga, undang-undang dalam nagari adalah ketentuan-ketentuan adat yang mengatur tentang hubungan antara anggota masyarakat yang menjadi warga suatu nagari harus dipatuhi dan ditaati oleh anggota warga tersebut. Agar terciptanya keamanan dan ketertiban serta kesejahteraan dalam masyarakat, undang-undang dalam negara ini mengatur masalah yang berkaitan dengan bidang sosial, ekonomi, keamanan, ketertiban, hukum, serta agama. Dibagi menjadi undang-undang dalam negari yang berkaitan dengan bidang sosial, contohnya sasik suri talangkah kembali, salah ditimbang utang babayah, salah cotok malantiangkan, salah ambil mengembalikan, utang dibayar piutang ditarimu, barik samu dipikul ringan samu dijunjang, babuki samu mendaki selurah samu menurun, tetungkui samu makan tanah, talantang samu minum ambon, terapung samu anyik terandam samu basah, alik bahagia mati bajarambo, kaba elok bawan kababur bahamburan, panjang samu dikarik, santeng samu dibilai, singkek samu dibilih, kurang samu ditukuk, kok rusuh bapujuk tagamang bajawe, kok mendapik samu balabo kehilangan samu marugi, nan tuwo dihormati, nan ketik dikasihi ni, samu gadang bau bakawan, kamanakan perintah mama perintah banah, kamanakan menyambah lahir, mama menyambah batin. Artinya dari pepatah adat di atas merupakan undang-undang dalam negari, yaitu adat
itu sangat menjunjung tinggi prinsip kebersamaan dan gotong royong. Hormat menghormati, tolong menolong, bantu membantu antar anggota masyarakat sehingga ada rasa keterkaitan satu sama lain dalam mewujudkan kehidupan sosial masyarakat aman, tertib, dan harmonis secara bersama-sama. Undang-undang dalam negara yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Sasuke duo bale taye dicupak mangkuk digatang. Nan lunak ditanam banyah, nan karih dibuat ladang. Nan bancah palape itiak ganangan katabe ikan. Buki batu ketambang ameh, batanam nan bapucuak, mamaliharo nan manyawa. Karimbo babungo kayu, kasungai babungo pasir, kalawi babungo karang, kasawah babungo padi. Katambang babungo ameh, jubasi, dek ameh segalo kami, dek padi segalo jadi. Elok lengang di nandata, elok rancak di hari paneh. Ilang rono dek penyakit, ilang banso tak berameh. Kok duduk merawi ranjau, kok tagak meninjau jarak. Hari sehari bapa rampek, malam semalam bapa tiko. Namuh bajari bau saho, namuh bapokok babalanjo. Asalai angu-angu ikan, asalai jiwa-jiwa patuang nan indak dicari jo. Artinya kehidupan ekonomi mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan hidup, baik kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat. Undang-undang dalam negara yang berkaitan dengan bidang keamanan dan ketertiban. Raso ayah kapamatang raso minyak kekuali nan babungkuih rasa daun. Nan babungkuih rasan daun, nan bakabe rasan tali. Cadiak kampung bapaga kampung, cadiak suku bapaga suku. Cadiak negari bapaga negari, cadiak suku bapaga suku. Terapung samu anyui, terandam samu basah, parang saku samu dilipik, parang samun samu diadoi. Kok diajak orang batu sepadan, diubah orang kato sako. Dialih orang tu nambana, bosuangkan dadu ang buyong. Caliak rando laki-laki. Jan camih dari tasarik. Jan camih darah tasrak, jan takwik nyawa melayang. Basilang tombak dalam parang sabalun aja papantang mati beribu sabak mendatang, namun mati hanya sekali. Artinya setiap warga masyarakat, baik laki-laki ataupun perempuan, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Undang-undang dalam negara yang berkaitan dengan bidang hukum menyatakan, kusui diselesaikan, karuh dijaniakan. Usua dipamain, cabua dibuang. Hukum adia katanya karena indak buliah babihak. Indak buliah bakatian kiri, lurih bana dipegang sungguh. Tibo limato indak dipeciangkan, tibo didado indak dibusuangkan, tibo diparui indak dikapikan. Bak mailu rambut dalam tapung, bak memalu ulah dalam baniah tak leco, tanah tak lambang. Panokok tak patah namun ulah mati jo. Salah cotok malantiang salah ambiak mengambalikan. Salah ke manusia minta maaf, salah ke Tuhan minta taubat. Kusui bulu paruh menyelesaikan, kusui banang dicari ujung jepangka, kusui rambut dicari minyak josike, kusui sarang tampu api penyudahi. Artinya setiap anggota masyarakat tanpa kecuali harus tunduk dan taat kepada hukum dan kewajiban pula untuk memeliharanya. Dalam pelaksanaannya, setiap perkara atau sengketa harus selesaikan secara adil sesuai dengan adat yang berlaku. Undang-undang negara yang berkaitan dengan bidang agama, syarak mengatakan, si muncak mati terambau keladang membawa liladiang. Lukolah pao kaduonyo ada jusarak di main nangkabau. Umpamo awo jutabiang sanda menyanda kaduonyo, pariangan menjadi tampui tangkai. Pagrayuang pusik tanah data. Tiga luhak orang mengatakan ada jusarak kok bacari, tampik bergantung manalah sekal sakah. Bakih bapijak nan lataban. Tasidorong jajak menurun, tekik jajak mendaki, ada jusarak kok tasusun, bumisan nang padi jadi. Gantang di bodi ceniago cupak di koto orang piliang,
dunia sudah kiamat tibu, labuh luruh jalan basimpang. Limbago jalan batampuh itu nan utang niniat mama. Sarugo di iman taguah. Narako di alaku. Artinya demikian pentingnya peranan agama dalam kehidupan bermasyarakat di Minangkabau. Agama Islam atau sara dan adat merupakan pedoman dan pegangan hidup di Minangkabau yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, setiap warga masyarakat di Minangkabau harus taat kepada ketentuan adat dan agama. Undang-Undang Nan 20. Undang-Undang Nan 20 adalah undang-undang yang mengatur masalah pelanggaran dan kesalahan serta kejahatan terhadap ketentuan hidup bermasyarakat di Minangkabau yang dilakukan oleh anggota masyarakat, misalnya pencurian, perampokan, pembunuhan, dan sebagainya. Undang-Undang Nan 20 ini secara garis besar terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama, tuduh nan baketunggangan, cemoh nan bakadaan. Maksud dari tuduh nan baketunggangan artinya seseorang patut diduga telah melakukan sesuatu pelanggaran hukum, tetapi belum dapat ditahan atau dihukum karena belum ada bukti yang membenarkan. Tuduhan nan baketunggangan ini terdiri dari 12 macam, 3 kali ampe, disebut juga dengan undang-undang nan 2 balik. Cemoh nan bakaadan adalah seseorang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum dan telah mengakui pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan serta telah jelas pula ketentuan adat yang dilarangnya. Kerana cemoh dan keadaan ini ada 8 macam disebut juga dengan undang-undang nan salapan 2 kali 4, yaitu dago-dago membari malu sumbang salah laku perangai samun saka tagak dewate umbai budi merangkak curi maliang taluang dinjang. Tikam bunuh padang berdarah sia baka sebatang suluh upih racun bak tabung saya